matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Yang terhormat Kepala TK Pembina 1 Negeri Togo Binongko dan rekan-rekan guru yang sangat berbahagia. Sebelum kita mulai presentasi untuk kali ini, marilah kita panjatkan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita dapat datang ke tempat ini. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau lah kita dapat merasakan zaman yang seperti sekarang ini. Jadi sebelum saya mulai video saya, yaitu saya perkenalkan dulu, saya Sunartiman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wakatobi. Salam guru penggerak. Sebelum kita memulai diskusi presentasi ini, marilah kita senyum selama 30 detik supaya keadaannya kita refresh. Kita santai toh. Kita senyum selama 30 detik. Oke. Di dalam forum ini kita adakan kesepakatan forum diseminasi. 1. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Apa ada juga yang kita tulis selain itu, ibu-ibu? Atau hanya ini saja? Oke. Kalau hanya ini saja berarti menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Di dalam budaya positif di lingkungan sekolah mempunyai konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di dalam budaya positif ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru kadang ada sikap, yaitu diistilahkan sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di dalam budaya positif juga itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya di sini, di dalam termasuk stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, sementara teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, stimulus respon berikutnya, semua orang melihat hal yang
yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal, sementara teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah, teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Berikutnya, di dalam disiplin positif, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan lewat ancaman atau hukuman. Kita tahu bersama bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya, Ibu Primary, yes, program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Di dalam kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ibu guru yang hebat, di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di dalam budaya positif di dalam sekolah kita, yaitu kita sering dapatkan tentang dasar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman itu sendiri, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba,
Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik psikis. Sementara konsekuensi di dalamnya yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di dalam posisi kontrol restitusi, ibu-ibu, yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai seorang guru berada di posisi guru sebagai penghukum. Kedua, kontrol kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, guru sebagai pembantu, dan guru sebagai manajer. Di dalam hal ini, ibu-ibu teman sejawat, kita biasanya berada di posisi mana ini? Pada dasarnya kita biasa berada di posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Biasanya kita berada di posisi mana yang kelima ini? Berarti di dalam hal itu sering kali kita berada di antara 5 posisi kontrol ini. Kita sering berada di posisi ini ya, karena kita sebagai merasa bersalah, sebagai teman pada saat kita mengayomi kita punya siswa, dan kita punya sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita manajer siswa kita itu sendiri. 5 posisi kontrol, yaitu identitas gagal. Kita sebagai penghukumnya itu selalu kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, dia rasakan. Membuat rasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau tidak ibu pernah bantu. Sebab kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kita sebagai manajer, menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Posisi kontrol. Di dalam hal ini posisi kontrol apakah? Kita sebagai guru, aku, yaitu kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Keyakinan sekolah. Di dalam budaya positif di sekolah kita ini harus kita melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan di dalam kelas. Seperti kita guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah, kelas berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif,
sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya ambil budaya yang saya itu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini yaitu kita dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berikutnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian dari tindakan tadi kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah berikutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain baru menentukan tanpa harus memukul. Menanyakan keyakinan kepada murid, yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instinktif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan berikutnya yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ini. Nah. Sebelumnya saat ini ada sebuah video tentang restitusi anak tersebut. Ini tentang video saya sedikit restitusi terhadap murid di sekolah. Ini tentang permainan bola ini.
Jadi pertemuan kita kali ini terima kasih. Demikian semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Kita sebagai calon penggerak, kita menggerakkan semua sekolah menjadi budaya positif yang kita inginkan. Terima kasih ibu-ibu teman sejawat yang telah berpartisipasi. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.